Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita boleh bersama-sama dalam ibadah raya Gereja Kristen Alkitab Indonesia Tanjung Karang. Mari kita mendasari perenungan kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur Syukur ayat 28, pasal 28 ayat 6. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan, kita di masa pandemi yang tidak tahu kapan berakhir, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percayakan sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang berat di hati kita, berat dalam persoalan hidup kita. Oleh karena itu kita perlu datang kepada Tuhan dalam pujian, dalam syukur, doa, dan pengharapan. Bahkan firman Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita orang percaya. Karena itulah kita ada hingga saat ini untuk kemuliaan Tuhan, bagi nama Tuhan. Dan kita percaya Gereja Kristen Alkitab Indonesia boleh terus maju, menjaring jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tunduk dalam hadirat Tuhan, pujian, penyembahan, dan doa, serta kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan hidup kita. Haleluya. Selalu biru, tetapi Ia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Salam jemaat Tuhan, dan kita harus mengucap syukur dan patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali diperdengarkan melalui kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini di dalam ibadah kita bersama jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Tanjung Karang ini. Saya akan mengambil satu tema yang tentunya akan menjadikan peringatan atas diri kita bahwa hidup kita dalam pengaturan Tuhan. Hidup kita ada di dalam pengaturan Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 6 ayat 44 sampai 47 ini, ayo kita sama-sama di dalam doa. Tuhan, pakailah kami, seluruh kehidupan kami, untuk kami hidup di dalam karakter-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan hari lepas hari akan menjadikan suatu kekuatan dalam kehidupan kami,
untuk kami boleh mengambil bagian yang terindah daripadamu Tuhan. Engkau memiliki kasih dan Engkau memiliki kuasa atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami, jemaat-Mu GKI Tanjung Karang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, saya akan bacakan bagi saudara satu bagian dalam ayat ini dari Yohanes 6 ayat 44 sampai 47 ini. Saya yakin dan percaya akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bagian ini adalah suatu bagian kehidupan, jaminan dari Tuhan atas orang yang percaya bahwa akan memiliki hidup yang kekal. Saya tidak menjamin bagi orang percaya yang hanya sebagai satu rutinitas sebagai orang Kristen yang ikut dalam satu ibadah, ikut dalam sorak-sorai, tetapi tidak mau merubah karakternya. Yang dituntut dalam firman Tuhan ini adalah orang yang mau bersungguh-sungguh. Ketika dia percaya, ketika dia mau memiliki kerinduan dalam dirinya. Apa yang Tuhan mau? Mereka yang datang kepadaku tidak mungkin bisa datang dan masuk menjadi orang percaya kalau tidak Bapa yang menarik orang itu, orang percaya itu. Maka saudara bisa lihat ada orang Kristen yang hidupnya ya sembarangan, ada orang Kristen yang hidupnya semena-mena dalam kehidupan, baik perkataannya, baik pun tindak lakunya, baik pikirannya yang jahat begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo pengajaran ini akan kita ambil satu saja kalau saudara mau ingat. Berubahlah di dalam karakter Tuhan Yesus. Berubahlah di dalam satu pembentukan Tuhan Yesus. Karena hidupmu hidup di dalam pengaturan akan Tuhan. Bagaimana orang yang hidup dalam pengaturan Tuhan? Yang pertama paling tidak kita memiliki memiliki kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk membaca firman Tuhan, kerinduan untuk mendengarkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang sudah lupa mendengar suatu kebenaran, orang yang sudah tidak memiliki kerinduan untuk mendengarkan suatu kebenaran dalam kehidupannya, ya dia akan hidup dalam semena-mena, saya katakan tadi, sembrono. Hidupnya seakan-akan ya biasa seperti dunia ya dunia. Nah, hidup dalam pengaturan Tuhan, serahkan hidupku dalam Tuhan. Setiap bangun pagi, jam berapa engkau bangun pagi, duduk sejenak, hadapi Tuhan. Aku bersyukur ada kesempatan bersama matahari yang terbit hari ini. Engkau menuntun aku sepanjang hari ini sampai ketemu malam nanti, dan esok lagi engkau sediakan hari yang baru. Miliki kerinduan untuk perjumpaan dengan Tuhan. Maka segala pikiran, perkataan, dan tingkah laku perbuatanmu, engkau akan berubah untuk mengambil karakter Tuhan dalam hidupmu. Sehingga ketika ada orang yang menyatakan kok ini berbeda ya sekarang, ya ini kok udah lain ya caranya ya, itu karena engkau mau berubah. Engkau mau berubah dan engkau mau hidup dalam pengaturan. Saudaraku, hidup saya ini sangat unik. Saudara harus katakan juga hidupku ternyata unik karena Tuhan yang mengatur. Ya, setiap pagi ketika saya duduk tidak memikirkan segala sesuatu, Tuhan sudah mengatur. Ya, ada berkat-berkat yang mungkin saya katakan, berkat seperti ini. Ada orang yang gak saya kenal, ada orang yang tiba-tiba dia datang dan memberkati saya dan katakan, Pak, ini aja sedikit. Orang itu gak saya kenal, tetapi dalam pengaturan Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk mendatangi kita dan menjadi berkat. Dan yang kedua, ketika kita memiliki satu kerinduan kepada Tuhan,
kita juga harus memiliki semangat. Ya, semangat untuk apa? Semangat untuk berjuang. Karena dalam pekerjaanmu, dalam tugasmu, dalam pelayananmu, apapun yang kamu lakukan, yang kita kerjakan itu, di tempat itulah, dari semangatmu itu dalam pekerjaanmu, usahamu tadi, itu adalah pintu bagaimana Tuhan bisa memberkati kita. Dari pekerjaanmu itu juga Tuhan mengatur hidupmu sesuai dengan berkat yang kau akan terima. Jadi tidak ada kata orang percaya yang bersungguh-sungguh di dalam menerima berkat setiap hari. Harus dengan semangat, harus dengan ucapan syukur mengatakan, hari ini Tuhan telah memberkati aku, tidak berkekurangan. Kalau kita bisa melewati sampai sore, sampai malam lagi, katakan, Tuhan, aku hari ini bersyukur bisa melewati hidupku. Karena apa? Karena engkau memiliki semangat. Saudara, hari kemarin, hari Jumat, ya, saya dengan istri sangat sedih sekali kehilangan sahabat kakak saya, ya, karena kita kenal, ya, Pak Sri Panto. Dia mengenal saya sebelum saya berkeluarga, setelah saya masih sekolah. Dia yang kenal, dan dia pada waktu itu belum mengenal Tuhan. Sampai pada akhirnya dipanggil Tuhan kemarin, betapa saya sedihnya. Dia sudah menceritakan segala sesuatu di akhir, bahkan di hari Selasa pagi dia masih menelpon saya katakan, cepat periksa rapid, Mas. Hari Jumatnya begitu singkat, Tuhan memanggil dia dalam kondisi yang sama sekali saya tidak bayangkan. Tidak ada yang tahu, keluarganya pun kapan Mas ini akan berangkat. Masih mengirim foto dia di rumah sakit. Saya sedih, saya lemah, bahwa kematian sangat dekat bagi kita saat ini. Kalau engkau tidak mengambil bagian ini di dalam firman Tuhan ayat yang ke-47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan memiliki hidup yang kekal. Itu yang harus kita perjuangkan. Semangat, selain kita bekerja dan berjuang, Tuhan membuka kehidupan kita, ada kesempatan itu untuk kita memastikan diri, semangat kita ini mengenal Tuhan yang menjamin hidup kita dalam hidup yang kekal. Dan yang ketiga, harus memiliki damai sejahtera setiap hari dalam hidup kita. Memiliki damai sejahtera karena hidupmu dalam pengaturan Tuhan. Nanti di ujung khotbah ini saya akan selipkan satu ilustrasi tentang seorang anak dan seorang yang berbaik hati, yang peduli atas berbagi kasih. Saudara pasti terenyuh atas ilustrasi ini. Damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam diri kita bukan milik kita pribadi, tapi damai sejahtera itu akan kita bagikan kepada mereka dalam kepedulian. Sampai saya ketika saya menyaksikan ilustrasi, saya bilang begini, saudara, Tuhan, kok engkau tidak memberkati aku dengan kelimpahan harta ya? Terus saya berpikir sontak, seakan-akan Roh Kudus mengingatkan saya, kalau aku memberikan engkau mobil, kemewahan, rumah, dan kekayaan, aku tidak menjamin kau, Indra, akan menjadi setia seperti ini. Bisa saja hal itu terjadi. Maka kembali saya sujud kepada Tuhan. Betapa bersyukurnya aku itu dipakai Tuhan. Sepanjang kehidupan hari-hari kami tidak pernah lepas dari pelayanan. Orang menelpon saya, memanggil saya, membutuhkan kehidupan pelayanan saya. Saya katakan 24 jam saya panggil, bersedia datang. Entah malam, entah subuh, saudara butuh saya panggil. Ternyata apa yang saya katakan itu Tuhan jawab. Damai sejahtera yang ada dalam hidup saya bukan milik saya sendiri. Apa yang Tuhan berikan bagi saya, saudara bisa menikmati damai sejahtera. Saudara, ada orang yang pada saat ini sedang sakit di luar medis berkata seperti itu. Ada beberapa orang yang mengatakan ini di luar medis, Pak. Saya doakan kalian. Ya,
Pak, saya butuh gereja kami tidak ada jalan keluar untuk anak saya menikah. Pak Indra, tolonglah. Gereja kami mempersiapkan hal itu. Bukan berarti ini gampang, tetapi secara proses saya hadir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang. Karena hidupku hidup dalam pengaturan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menjadi suatu yang singkat. Tidak mungkin, tidak bisa orang yang mau mengikuti Yesus tetapi tidak mau berubah dalam hidup. Apa yang akan kita perjuangkan dalam hidup kita? Hidupmu dalam pengaturan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah mungkin kita bengkok di hadapan dunia. Mungkin kita keliru di hadapan dunia. Mungkin orang mengatakan kita tidak benar. Tetapi engkau harus lurus di hadapan Tuhan. Engkau harus benar di hadapan Tuhan. Mungkin kau gelap di pandangan orang dalam dunia ini, tetapi engkau tetap terang di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kehidupanmu yang sederhana ini hidup dalam pengaturan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, jelas ya? Jadi yang pertama, milikilah kerinduan, ayo menjadi orang percaya. Khotbah-khotbah saya tidak lepas dan tidak pernah lebih dari 20 menit untuk saudara. Tapi saya percaya, memiliki kerinduan untuk terus berhubungan kepada Tuhan. Dan yang kedua, miliki semangat bekerja untuk menghidupi keluarga, untuk mencukupi keluargamu dalam pekerjaan. Semangat. Dari tempat itu Tuhan akan membuka juga berkat-berkat. Dan yang ketiga adalah memiliki damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Bukan untuk kau sendiri. Bagikan damai sejahtera untuk orang lain. Melalui bibirmu, melalui pikiranmu, juga melalui tindakan kita. Supaya orang lain mendapat berkat bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa, sekaligus dalam doa syafaat dan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan. Hidup kami ternyata adalah hidup dalam pengaturan Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah berbengkok atau menyimpang kanan dan kiri. Tetapi kami ingin lurus. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Kami ingin seturut dengan kehendak. Kami akan belajar untuk mengambil karakter-Mu. Karakter yang berbelas kasih. Karakter yang memiliki damai sejahtera. Baik dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan kami. Kami persembahkan di dalam kuasa nama-Mu. Tuhan Yesus, nama yang kami hormati, biarlah pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa ini sedang berjalan dalam rongrongan orang-orang yang memiliki keinginan-keinginan dan ambisi-ambisi dan kepentingan-kepentingan. Tuhan, kalau Engkau berkehendak atas bangsa ini, kiranya orang-orangnya seperti itu Tuhan. Engkau ingat, Engkau berikan tanda seturut dengan cara Tuhan. Tapi semua adalah Tuhan yang mengatur. Berkati pemimpin kami, Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, para dewan yang ada pada saya sebagai tokoh-tokoh negeri ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tetap kuat menjadi bangsa Indonesia dalam kesatuannya. Berkati provinsi kami Lampung, kabupaten dan kota, dan Bandar Lampung, yang sebentar lagi juga bersama-sama akan serentak pada tanggal 9 Desember menuju pemilihan umum. Biarlah Tuhan, hati kami diberikan satu kekuatan, ketetapan untuk memilih. Sehingga apa yang kami doakan untuk bangsa ini, bangsa yang memiliki keamanan dan kondusif. Kami berdoa untuk jemaat, keluarga, lepas keluarga, bahkan anak-anak muda, sekolah minggu, dan orang-orang tua yang hidup di dalam Gereja Kristen Alkitab Indonesia diberkati. Kami berdoa untuk GKAI secara Majelis Umum Sinode dan Majelis Daerah, khususnya untuk Lampung, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, bahkan pemimpin kami, Bapak Gatot Susilo, istri, anak-anak dan menantu, juga untuk jemaatnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami sepanjang hari. Dan persembahan yang kami kumpulkan, persembahan yang kami berikan pada hari ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Terpujilah Engkau Tuhan, ampunkan segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Silakan jemaat lanjutkan doa Bapa kami.
Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Ayo kita bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Dan angkatlah tanganmu seraya engkau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penghiburan serta penyertaan daripada Roh Kudus yang akan dilimpahkan bagi kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, dan tetap semangat jaga kesehatan kita. Dan hari ini bersama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.